Kegelapan menyelimuti segalanya. Raka dan Bimo merasa tubuh mereka melayang di ruang kosong tanpa arah. Suara jeritan, tawa, dan denting sendok piring terus menggema di telinga, membuat kepala mereka hampir pecah. Tiba-tiba, cahaya samar muncul. Mereka kini berdiri di dalam warung goib yang telah berubah bentuk. Bukan lagi warung kayu sederhana, melainkan ruang besar yang dindingnya terbuat dari tulang belulang manusia. Lampunya adalah tengkorak yang menyala dari dalam. Meja panjang terhampar, dipenuhi hidangan yang lebih mengerikan. Bayi tanpa kepala, jari-jari tangan berlumur darah, dan mangkuk-mangkuk berisi mata manusia yang masih bergerak. Di ujung meja, perempuan tua itu kini telah berubah sepenuhnya. Tubuhnya menjulang tinggi, kulitnya mengelupas, wajahnya hancur, dan mulutnya membesar hingga telinganya, penuh gigi runcing. Matanya berkilat merah, menatap mereka dengan penuh nafsu. Hidangan terakhir kalian berdua. Raka menjerit. Tubuhnya ditarik ke meja. Para sosok hitam kembali muncul. Kali ini wujud mereka lebih jelas. Korban-korban sebelumnya, para supir, pejalan kaki, hingga warga desa yang hilang tanpa jejak. Mata mereka kosong, mulut mereka robek hingga telinga. Semuanya menatap Raka dengan lapar. Bimo berusaha menariknya, tapi tangan-tangan goib meraih kakinya, menyeretnya ke arah meja. Ia hampir putus asa hingga teringat satu hal terakhir dari cerita kakeknya. Halo semua, kita punya Lips Glaze Matte Chocolate 5-in-1 anti lengket dan tahan air. Yuk, cepat di check out di keranjang kuning ya. Yuhuu! Warung goib itu hanya bisa dihancurkan bila ada yang menolak makanannya, meski dengan taruhan nyawa. Dengan sisa tenaga, Bimo meraih sendok yang dipaksa masuk ke tangannya. Sosok perempuan itu mendekat, mendorong piring berisi daging busuk ke hadapannya. Makanlah, atau kau akan mati. Bimo menatap tajam, lalu dengan keras ia melempar sendok itu ke lantai. Aku tak akan makan darimu. Suara menggelegar memecah ruangan. Perempuan itu menjerit panjang, tubuhnya retak seperti kaca. Hidangan di meja berasap lalu meledak satu persatu, mengeluarkan bau anyir yang menyengat. Para sosok korban berteriak, tubuh mereka perlahan sirna seperti abu tertiup angin. Raka jatuh tersungkur, terlepas dari cengkeraman goib. Warung berguncang hebat, dinding tulang pecah, dan kegelapan menelan segalanya. Ketika mereka sadar, Raka dan Bimo sudah terbaring di jalan tikungan desa, tepat di lokasi di mana warung itu biasa muncul. Lampu Petromax,
meja, dan perempuan tua itu. Semuanya lenyap. Hanya ada tanah kosong yang dipenuhi rumput liar. Namun, di samping mereka tergeletak sebuah papan kayu reot dengan tulisan samar. Warung goib, segala ada. Raka menatap papan itu dengan wajah pucat, lalu membakarnya hingga jadi abu. Mereka berdua selamat malam itu, tapi sejak kejadian itu, Raka tidak pernah lagi berani makan di luar rumah. Dan hingga kini, sopir-sopir truk masih bercerita bahwa di tikungan itu terkadang terlihat cahaya temaram lampu Petromax di tengah malam. Warung itu belum benar-benar hilang. Ia hanya menunggu tamu berikutnya.